Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat project Flutter ya, menggunakan GetX. Nah, sebelumnya GetX ini apa gitu kan. Nah, jadi teman-teman, GetX ini dia merupakan package atau library di Flutter yang digunakan untuk mengelola state, route atau navigation dan dependensi dengan cara yang cepat dan mudah ya, tentunya efisien. Sini teman-teman bisa lihat. Jadi GetX ini dia akan membantu membuat aplikasi Flutter lebih rapi dan tidak ribet tanpa perlu banyak kode berulang teman-teman. Nah, jadi nanti di GetX ini kita bakal belajar ya nih di sini the three pillar. Jadi GetX itu punya 3 pilar, yaitu state management, terus route management, sama dependency management teman-teman. Nah, di state management sendiri itu yaitu maksudnya itu data ya, sebuah data itu bisa berubah di aplikasi. Kayak misalnya jumlah like, nilai counter, atau status login, dan seterusnya kan. Nah, biasanya juga di Flutter ini kita pakai set state untuk memperbarui tampilan. Tapi kalau misalnya banyak halaman itu bisa bikin kode berantakan. Sini teman-teman contoh ya. Jadi dengan GetX ini ya, proses itu jadi lebih mudah. Ini di sini. Kalau biasanya butuh kode panjang, di sini cukup menggunakan get titik. Kenapa lebih mudah gitu kan prosesnya? Karena data ini bisa dipantau otomatis pakai variabel reaktif atau TOBS. Ya teman-teman. Nah, habis itu kalau misalnya route management sendiri ya teman-teman, route management mode. Jadi route management itu mempermudah kita dalam berpindah halaman atau navigation. Ya, navigation. Oke, terus habis itu akan ada namanya dependency management. Nah, dependency management ini artinya mengatur dan memanggil controller atau kelas dari mana saja tanpa harus mengoper variabel antar halaman. Jadi intinya GetX ini bakal mempermudah kita ya. Jadi intinya ya kalau misalnya GetX ini package di Flutter yang fungsinya itu untuk mengatur data, navigation, dan dependensi dengan cara yang tentunya reaktif dan efisien. Karena dengan GetX ini kita bisa bikin aplikasi yang kodenya lebih simpel tapi performanya lebih cepat. Tuh, oke, langsung aja di sini kita buat project baru ya teman-teman. Teman-teman bisa buka Visual Studio.
sini salah, new file, new window. Oke, udah. Tuh teman-teman di sini bisa tanda lebih besar dari Flutter new project. Pilih yang application. Nah, di sini teman-teman terserah mau taruh di mana. Aku mau taruh di terus di sini teman-teman mau namain terserah. Ini aku namain JS Flutter. Oke. Ini nggak boleh pakai huruf gede. Oke, enter. Nah, nanti dia bakal mengunduh package-nya yang diperlukan oleh Flutter. Nah, kalau udah teman-teman, kita buka lagi tadi. Oh ya, di sini ya, teman-teman bisa menggunakan bahasa banyak ya. Jadi nggak cuma bahasa Inggris doang, di sini teman-teman bisa pakai misalnya bahasa Indonesia. Misalnya, nah nih ya teman-teman bisa baca di sini. Jadi Get itu fokus pada performa, konsumsi, sama reshape minimum. Jadi lebih ke produktivitas ya. Jadi sintaksnya itu mudah dan nyaman. Jadi lebih mudah ya, menghemat organisasi ya, mungkin kan pemisahan view, presentation logic, business logic. Nah, pokoknya di sini ya teman-teman bisa lihat. Oke, langsung aja cara pakainya gimana. Cara pakainya itu kita tinggal di caranya kita bisa import installing. Nah, sini kita bakal taruh ya dependensi. Ini kita copy aja. Taruh copy. Setelah kita taruh di YAML. Nah, jadi YAML ini menyimpan package-package dari luar.
sini ya, di bagian dependensi ini langsung aja. Oke, nice. Jadi kalau mau menambah-nambahkan, teman-teman bisa taruh di bagian file YAML ini ya. Kayak mau nambahin, ya pokoknya file-file dari luar gitu kan, diinstallinnya atau ditaruhnya di dalam YAML dulu. Nah di sini kita langsung aja ya teman-teman di bagian lib. Nah nanti kita kalau mau mengetik sebuah kode itu di dalam lib ini teman-teman. Kita langsung aja di sini kita taruh kursor, ini kita comment, ini kita hapus dulu ya. Remove all comment. Nah ya kan menghapus. Kalau teman-teman belum punya remove all comment, teman-teman bisa download extension ya, namanya itu nih remove comment. Nah extension itu yang nanti dipakai. Oke, itu kita yang ini kita widget. Oke, ini kita hapus aja. Ntar kita lihat dulu. Ya udah kita hapus aja ini. Habis itu di bagian ini widget. Ntar teman-teman ya. Jadi di sini return material up home page.
Jadi kan ini kan masih merah ya, karena classnya belum kita buat. Nah di sini kita buat, kita ketik aja stl, setelah di sini kita ganti home page. Setelah page return. Nah terus habis itu ini kita bungkus pakai scaffold. Terus ini kita si Akbar ini buat bagian judul atasnya teman-teman, navigationnya lah istilahnya. Nah teman-teman, kalau pakai UX itu kita udah bisa pakai namanya stateless ya, stateless widget. Jadi dia bisa di dalam banyak widget. Nah, di sini kita bisa buat folder baru namanya controller. Oke, controller ya. Terus di dalam controllers ini kita mau buat file, namanya adalah counter. Nah ini file yang dibuat di Flutter itu belakangnya harus titik dot karena kita menggunakan bahasa dot. Nah oke, di sini kita buat sebuah kelas. Counter controller Nah, controller extend ke get get controller. Yang mana guys? Package get there. Nah pilih yang ada page add get there. Nah jadi dia akan mengimpor, tapi di sini masih merah. Oke, dulu. Jadi kan, ya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai Flutter biasa kan integer, habis itu counter sama dengan misalnya 0 gitu kan. Terus di sini void
increment. Ini lupa dikasih titik. File increment counter titik enggak counter plus gitu kan ya, kalau misalnya kita pakai biasa. Cuman kalau misalnya yang kita pakai get x itu ada rumusnya teman-temannya itu di bagian integer ini kita pakainya rx. Jadi rx nih pakai rx int. Ini itu bisa pakai namanya titik value-nya itu kalau kita pakai biasa kan ini kan dia pakainya counter plus. Nah kalau ini dia pakai value, misalnya nih teman-teman mau kali 2, udah tinggal kali 2 gitu kan. Pengen value-nya tuh 2 kali, tinggal kali 2. Cuman ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Bukan sini deh. Bentar ya guys. Ada di bagian state management, terus nah ini teman-teman klik here. Di sini dokumentasi lengkapnya. Nah di sini akan dikasih tahu. Jadi ada 3 cara dalam penulisannya ya. Jadi kan kita pakai yang rx string gitu kan. Rx integer gitu. Terus ada juga yang pakai rx type. Rx tadi jadi dalam kurung panah ini. Terus sama pakai titik ops. Dia bisa pakai titik ops. Di ini tetap tipe datanya integer. Cuman di sini kita pakaikan titik ops. Cuman ini kenapa ya? Ini kita ganti misalnya jadi var. Tipe datanya var kan. Setelah sini misalnya di sini kita pakainya +1 gitu kan ya.
plus 1. Nah, jadi di sini kalau udah kayak gini, si counter ini nanti bakal si counter ini bakal nambah nilainya jadi plus 1. Jadi dia bakal nambah value-nya jadi plus 1 1 1 gitu. Misalnya di sini kosong awalnya, terus dia bakal ketambahan jadi 1, terus nanti mungkin tambah lagi jadi 2 3 gitu. Nah, selanjutnya kita mau nampilin dulu pakai si hasilnya itu. Jadi cara nampilin hasilnya itu di sini ya. Teman-teman klik ini, aku pilih yang Chrome aja. Sendiri loading. Oke teman-teman, jadi kan kalau misalnya dia pakai Flutter biasa itu kan penulisannya gini ya. Kalau misalnya pakai get, itu dia tinggal di sini nanti pakein aja teman-teman kayak get gitu kan. Nah, get material gitu. Dan di sini kita tulis dulu deh. Dengan homepage. Dalam homepage itu nah ini dia udah nampak ya hasilnya. Oke, jadi kan misalnya tanpa get kan gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai get, itu kayak tinggal kita ketik dulu biasa kan. Pasti kan setiap ini tuh isi kan kita mau taruh widget gitu kan. Terus kita taruh di bagian si scaffold dulu. Scaffold. Nah di sini kita isi upbar, itu buat judul atasnya kan upbar. Terus habis itu di sini kita kasih body. Nah, body ini isinya center, nah ini kan misalnya kita mau kasih angka K0 gitu kan. Terus ini kita kasih style. Nah, stylenya ini kita pakai text style. Soalnya font size, ukuran hurufnya 35 gitu kan. Terus kalau misalnya pakai get tuh di bagian bawah center, sini sebelum scaffold itu dipakein namanya float action button.
button kan kita mau nambahin button kan, jadi pakai float action button. Bis itu nih on browse-nya itu kita isi pakai ini. Nah, di sini get flex ya kan, counter tinggal pakein C titik increment. Oke, kan kayak gini kan, kalau misalnya vote action on praise. Nah, cuman kan ini kan masih merah ya kan teman-teman. Counter. Nah, maka dari itu di sini di bagian bawah kelas widget sini ya kan, yang bagian ini kita hapus aja, kita ganti jadi final counter C sama dengan si getnya ini get. Nah, baru get path kita panggil get path, terus di sini kita ambil dari si bagian ini kelas dari counter controller gitu kan, terus kita copy, kita taruh di dalam. Nah, kalian bisa lihat di sini dia udah nggak error kan. Nah, karena udah kita panggil, kita definisikan kan, cuman di sini kan masih error karena apa? Karena belum kita import. Jadi teman-teman sini tuh harus diimport dulu. Nah, importnya gimana? Harusnya tadi di sini count. Nah, ini dia udah ke import otomatis di atas. Nah, cuman ini tuh dia belum bisa karena kita belum pakaiin import get data. Udah sini. Baiknya get aja. Nah, ini ya. Loh. Get aja, nggak pakai X. Nah, ini udah nggak error. Nah, kalau misalnya pakai dia didefinisikan dulu di sini, coba kita running. Kemudian si child ini maka muncul kan. Kita pakai di sini teman-teman, namanya itu si OBX ya. Bentar. Di sini kita pakai namanya OBX. Nah,
Di OBX ini itu kan kita karena kita pakainya. Oh, bukan di sini, salah. Kan benar kan di sini. Nah, di bagian child ini kita taruh namanya OBX. Kan sebelumnya teks kan. Jadi yang ini kita ganti aja jadi OBX. Oke, nice. Nah, terus di sini kita pakai namanya kurung kurawal gitu kan. Terus baru deh si teks. Teksnya kita taruh di atasnya teks time. Nah gini teman-teman, cuman terus di bagian kan udah nih kuning, style text style fonts ini kan punya ini. Nah di bagian angka, oh sorry teman-teman, ini bukan kurung kurawal, ini kita pakaikan kurung biasa. Nah ini terus di bagian angka ini kita baru panggil si counter tadi, counter c titik counter. Oke, habis itu coba kita running. Belum bisa kan? Terus untuk misalnya di bagian sini itu kan convert value ini kan +1 ya kan, void increment. Coba kalau misalnya kita running dulu. Nah ini belum bisa ya, karena itu udah bener ya, harusnya itu udah bener. Cuman mungkin karena ngaruh juga kali ya, karena aku nggak pakai langsung HP, mungkin aku pakai Chrome gitu ya kan. Nah, tapi coba teman-teman di sini kita juga bisa pakai cara lain. Misalnya nanti ini kan increment, misal teman-teman mau kasih decrement gitu kan, bebas decrement. Oke, tapi di sini aku mau pakai baru lagi teman-teman, namanya adalah change. Kita mau pakai nah kan masih merah karena kita belum buat di sini. Nah nanti di sini itu kita udah nggak pakai git path lagi, udah nggak pakai path, tapi pakainya adalah git find. Git find, aduh, tada, git find udah nggak merah kan. Terus di sini kita tambahkan sidem. Nah rumusnya di sini.
dem counter titik is dark, titik value-nya, terus tanda tanya dem data dark. Titik dah. Terus di sininya kalau enggak dia bakal jadi dem data like. Di ini kayak logikanya gitu ya guys. Udah cuman counter dem counter. Tapi dengan counter sih ini apakah belum diimport? Counter harusnya kayak gini guys. Terus habis itu kan udah kan mungkin counter sih. Nah habis itu yang ini itu kita ganti juga pakai final counter sih sama dengan baru di sini pakainya get 4 get titik 4 pakai yang counter controller. Kini ada yang counter, counter. Nah ini. OIS-nya is dark. I don't know what. Tapi di sini teman-teman bisa pakai di bagian return kan kita mau bungkus pakai OBX nggak sih? Saya kan ada lampu. Nah ini kan teman-teman. Work OBS belum ada kan, makanya kita harus download extension namanya Get Snippers. Nah ini teman-teman download aja. Tunggu
kalau misalnya udah, nanti teman-teman baru bisa pakai. Di sini kan ada lampu kan, cari yang get. Nih, work with OBX. Nah, kan udah tuh. Jadi dia lebih cepat gitu kan. Garing itu masih merah. Kita cek di bagian sini. Nah, di sini itu harusnya kita tambahkan terlebih dahulu si var is dark sama dengan kita kasih false titik obs, ya nggak sih? Itu di bagian sini void check them. Is dark, jadi is dark value-nya ya kan, ini kecil aja. Habis itu di sini sama dengan kita kasih tanda seru gitu kan, kayak misalnya is dark value itu sama dengan kayak harus is dark value gitu. Oke. Coba kita lihat di sini. Kan udah nggak merah ya, cuman ini merah. Oh, ini nggak usah pakai. Nah, kayak gini teman-teman kan jadinya. Coba kita running. Nah, dia tuh error. Masih error karena kenapa teman-teman? Karena di bagian final homepage ini kita bisa definisikan aja pakai check. Nah, habis itu oke, tapi kita harus definisikan. Jadi ini kan find. Nah, definisinya pakai ini. Ini diambil dari mana? Dari controller. Nggak sih. Terus berarti yang bagian ini enggak, yang ini aja. Oke, C berarti. Oke.
Habis itu coba kita running. Nah, dia udah bisa ya teman-teman. Cuman sini angkanya bertambah. Oke. Jadi kalau misalnya mau ganti ini namanya itu kan boleh, cuman harus didefinisikan dulu pakai ini. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kan kenapa tadi warna hitam putih itu karena tadi udah kita definisikan menjadi is dark. Jadi kayak kalau misalnya dimulai dari awal itu dia jadi warnanya gelap gitu. Jadi mungkin itu aja sih untuk video di sini ya. Kita udah belajar pengenalan tentang GetX sama gimana cara pakainya ya. Oke. Guys, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.